wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ya, walaupun waktu kita sudah menunjukkan pukul 21, kita masih bersemangat untuk meningkatkan kompetisi kita tentang kurikulum Merdeka ini. Sebelum saya mulai, saya minta untuk atau kepada Pak Rahmat membuka acara kita ini. Silakan Pak Rahmat. Baiklah Pak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk materi sekarang yaitu adalah alur pembelajaran ya Pak ya Pak. Ya, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja ke Bapak Taufik sebagai instruktur memberikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Baik Bapak dan Ibu, saya coba izin share untuk screen-nya dulu. Silakan Pak. Bisa dilihat Bapak dan Ibu? Bisa Pak, bisa. Oke. Ya, baik. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang kesempatan in-house training ini tentang alur tujuan pembelajaran. Ya, tujuan EHT ini yang pertama mengetahui tujuan, konten, proses, dan evaluasi pelatihan EHT serta mampu menyusun rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendefinisikan alur tujuan pembelajaran dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Kemudian yang ketiga, tujuan ini adalah menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum sekolah penggerak. Kemudian merancang alur tujuan pembelajaran pada kurikulum sekolah penggerak. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk materi, saya ingin bertanya dulu. Silakan Bapak Ibu menceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menyusun alur pembelajaran boleh disampaikan dalam forum kita ini. Ya mungkin pelajarannya Pak ya. Itu kita menyusunnya berdasarkan fase ya Pak ya. Ya, benar sekali Pak. Mungkin ada lagi yang lain dari Bapak dan Ibu? Ya, benar sekali Pak jawabannya. Alur pembelajaran Pak Taufik ya? Ya, alur tujuan pembelajaran. Yang saya tahu itu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ya, benar sekali Pak. Ya, ini udah lumayan mudah nanti kita untuk melanjutkan materi ini. Baik Bapak Ibu, kita coba lanjut pembahasan kita. Yang pertama, penyusunan alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ya, benar seperti yang disampaikan Bapak tadi, alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ya, ada 3 konsep alur tujuan pembelajaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama, capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, alur pembelajaran. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran. Nah, pertanyaan berikut, apa itu alur pembelajaran? Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah membaca materi ini bisa menjelaskan kira-kira apa itu alur pembelajaran?
Nah, mungkin di forum-forum BA ataupun di forum-forum yang lain kita sudah membahas apa itu alur pembelajaran. Ada yang masih ingat Bapak dan Ibu? Rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase, gitu Pak ya? Ya, tepat sekali Pak Dedi. Ya, ini sepertinya Pak Dedi sangat memahami nih materi yang sudah kita bahas. Terima kasih Pak Dedi atas jawabannya. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi, alur tujuan pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi kita ketika kita akan melakukan penyusunan. Karena dengan alur ini kita tahu fase-fase apa yang nantinya kita akan buat. Ada 3 tadi yang sudah saya sampaikan. Alur tujuan pembelajaran itu terdiri dari kompetensi, konten, variasi. Yang mana kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Sedangkan konten, konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Kemudian variasi, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga nanti capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Nah, ini alur dari tujuan pembelajaran. Nah, apa itu konsep tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari awal waktu sampai menjadi persyarat menuju capaian pembelajaran. Kemudian kompetensi, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasi dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya contoh, peserta didik dapat menyajikan. Jadi kalimat menyajikan ini adalah suatu kompetensi yang harus diperoleh siswa ketika mereka menyelesaikan pembelajaran kita. Kemudian konten. Konten ini adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Ya, misalnya contoh di dalam konten ini kita membuat perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini bisa kita jadikan contoh. Artinya ada di situ ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik nanti. Kemudian yang ketiga, variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya, misalnya contoh di sini menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya. Ya, jadi ini ada variasi keterampilan. Ya, mulai dari menganalisa, kemudian peserta didik ini bisa menarik kesimpulan. Jadi ada 2 capaian yang didapatkan di sini. Kemudian berikut, ya ini contoh juga, kita lihat saja. Kemudian ada 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi 7 prinsip ini harus kita pahami ketika kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, sederhana dan inovatif. Nah, jadi kita harus pahami sendiri penulis penggunaan kalimat-kalimat kita yang kita gunakan. Gunakan kata-kata yang sederhana dan inovatif. Kemudian yang kedua, esensial dan kontekstual. Nah, artinya memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting. Kemudian berkesinambungan. Artinya antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait. Jadi antara materi yang pertama dengan materi yang selanjutnya itu ada saling keterkaitan. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Nah, apa itu 3 aspek kompetensi yang harus dioptimalkan? Yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini harus selaras dan
saling mendukung antara satu dengan lain. Yang berikut merdeka belajar. Nah, prinsip utama penyusunan alur tujuan belajar ini adalah pemahaman istilah merdeka belajar, yaitu satu, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Kemudian kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreatif siswa dengan mempertimbangkan keunikan. Jadi kita harus memperhatikan keunikan setiap individu siswa, bagaimana cara belajarnya, gaya belajar dan minat belajar, dan pertimbangan yang lain yang kita lakukan. Kemudian operasional dan aplikatif. Jadi rumusan alur tujuan pembelajaran ini memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Nah, yang terakhir adaptif dan fleksibel, artinya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa dan karakteristik satuan pendidikan serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran. Nah, itu adalah 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, yang perlu kita ingat, dalam perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Jadi ketika kita mengikuti 7 tahapan tersebut, kita akan bisa mendapatkan rumusan dan penyusunan alur pembelajaran ini secara baik. Kemudian penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pembelajaran. Yaitu 7 langkah pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, ini rangkuman dari 7 penyusunan alur pembelajaran. Yang pertama, melakukan analisis capaian pelajaran, yang kedua identifikasi, yang ketiga analisis, yang keempat rumusan tujuan, yang kelima susun tujuan pembelajaran secara linear, yang keenam tentukan lingkup materi dan materi utama, dan yang ketujuh tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke tugas kelompok. Karena kita di sini ada 4 anggota, silakan Bapak dan Ibu membentuk kelompok, masing-masing ada 2, ya berarti kita ada 2 kelompok. Nah, kemudian yang kedua, masing-masing kelompok merancang alur tujuan pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampu. Ya, silakan Bapak Ibu berdiskusi tentang bagaimana cara merancang alur tujuan pembelajaran berdasarkan 7 langkah yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, Pak Taufik. Ya, silakan nanti didiskusikan. Saya beri waktu 2 menit. Ya, ketika waktu kita habis, kita kembali lagi ke materi. Oke, baik Bapak Ibu, waktu diskusinya sudah cukup. Silakan nanti dikumpulkan dan nanti akan kita sampaikan nanti hasilnya di akhir pembelajaran. Ya, berikut untuk mengingat kembali materi yang sudah kita sampaikan tadi. Silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan berikut. Tolong dijawab langsung ya. Kita sekarang tanya jawab langsung. Yang pertama, tuliskan 3 alur tujuan pembelajaran. Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Apa 3 alur tujuan pembelajaran? Saya Pak Taufik. Siapa tadi Pak? Pak? Saya Pak. Oh Pak En, ya silakan Pak. Ya, 3 alur tujuan pembelajaran itu yang pertama kompetensi Pak. Pertama kompetensi. Kemudian yang kedua itu konten, dan yang terakhir kalau nggak salah saya itu variasinya Pak.
Nah, tepat sekali Pak. Ini sangat fokus tadi Pak ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, jadi 3 alur tujuan pembelajaran. Yang pertama kita harus melihat kompetensinya, yang kedua kontennya, kemudian ketiga variasi. Berikut pertanyaan kedua, sebutkan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, silakan Pak dan Ibu, sebutkan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kalau nggak salah tadi ada 7 ya. Ya, mungkin kalau Saya bisa. Topik. Wah, Pak Dedi. Ya, silakan Pak. Ya, oke Pak Topik, terima kasih. Yang pertama, sederhana dan informatif. Yang Ya. kedua, esensial dan kontekstual. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang Betul. keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Ya. Terus yang kelima, merdeka belajar. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Serta yang ketujuh, adaptif dan fleksibel. Wah, tepat sekali Pak. Ini kalau ada door prize-nya dikasih langsung nih Pak. Ya, jadi 2 pertanyaan terakhir ini adalah simpulan dari materi yang kita bahas tadi, yaitu alur tujuan pembelajaran dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat kita ingat dan kita nanti pelajari kembali untuk ya. Sebelum kita menutup materi, saya ingin mencoba untuk mengadakan kuis dan Bapak Ibu bisa lebih paham lagi dengan materi ini. Saya izin dulu nanti konsultasi. Kalau seandainya muncul Kahoot-nya, silakan Bapak Ibu untuk bergabung. Tapi saya coba dulu Pak ya. Kalau nggak mau ya berarti kita masuk ke Kahoot. Bisa Bapak Ibu masuk ke Kahoot? Saya share linknya di menu chat. Tinggal Bapak Ibu klik aja kahoot.it. Bisa Pak, bisa. Bisa Bapak Ibu. Oke Pak Topik. Bisa Pak. Ya, Pak Topik. Ya, setelah Bapak Ibu klik linknya, di situ Bapak diminta untuk memasukkan PIN, benar? Benar-benar Pak, ya. Nah, PIN-nya, nih Bapak cek di chat. Nah, 7462934. 7492 7462 934. Langsung di enter ya Pak Topik ya. Ya, oke. Masukkan namanya. Langsung go Pak. Masukin Dari namanya Pak ya. nama Pak. Oke, udah Pak. Langsung Oke, go. Oke, go. Ya. Go. Oke, ini Masuk, Pak Ilahi udah, Pak Ramid Ilahi sudah, Pak EN sudah, saya sendiri juga sudah. Sekarang saya ingin izin tampilkan seluruh layar biar bisa nggak ya? Saya coba dulu Pak. Oh, nggak mau izin. Ya udah, berarti Bapak lihat aja di tampilan masing-masing. Ya, Pak. Kita jalankan gamenya Pak ya. Ya, ya, Oke. Pak. Ya Pak. Hayati kelompok 4, 3, 2, 1. Ya, silakan jawab pertanyaan pertama. True, benar atau salah? Nah, ini ternyata nih Pak. Ada 3 konsep Benar, Pak. alur tujuan penyiaran. Ya, langsung jawab Pak. Yang benar klik di sebelah kiri. Kalau yang salah klik
yang warna merah. Nah, kalau Pak klik jawabannya. Iya, iya. Tinggal aja jawabannya Pak. Oh, diklik aja ya Pak ya. Oke. Ya. Apa nih? Oke. Apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Wah, Lewat lah. ternyata yang jawab cuma satu orang nih Pak. Dari kita lihat yang menjawab adalah Pak EN. Oh. Benar salah Pak? Ya, jawabannya benar. Ya, ada 3 konsep. Lanjut Ya, yang nomor kedua. 1. Pertanyaan cuma 2 ya Pak ya. Oke, siap-siap Pak. Ya, Oke, Pak. benar atau salah? Ada 6 fase capaian pembelajaran. True, jawaban benar. False, jawaban salah. Ya, ini ya, sudah ada 2 yang jawab. Oke, ada 6 fase capaian pembelajaran. Apakah benar atau salah? Tinggal dijawab Pak. Waktunya habis. Wis. Wah, ini imbang nih. Yang benar 1, yang salah 1. Tapi yang pertama kan saya juga Pak Ade. Aduh. Ternyata peringkat ketiga Pak Rahmat Ilahi. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak T. Yang ketiga Pak EN. Wah, selamat Pak EN. Ya, Pak. Ini kalau saya screenshot nih, saya kirim aja nanti linknya. Ya, Pak. Makasih Pak. Oke, ya. Ini ya untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan capaian pembelajaran ini bisa kita praktekkan nanti dan kita bisa sampaikan dalam perkuliahan kita sehari-hari. Sekian dulu untuk materi kita. Tadi yang buka Pak Dedi ya Pak? Siapa tadi Pak yang buka materi kita? Pak, Saya buka Rahmat Pak. Saya tadi yang Pak. buka. Ya, yang nutup silahkan Pak, yang penting ditutup. Oke. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan latihan kita pada hari ke-4 ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Dedi Ya, Pak. untuk menutup acara ini. Sekian Bapak dan Ibu. Saya akhiri saja untuk ketemu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.